Banjar Bakula merupakan area metropolitan di mana kota Banjarmasin menjadi pusatnya. Berada di Pulau Kalimantan, membuat pembangunan kawasan metropolitan ini menjadi penting untuk mengakomodasi perkembangan pembangunan di Kalimantan pada masa mendatang. Setelah sebelumnya kita membahas metropolitan Jabodetabek Jur, pada video kali ini kita akan membahas metropolitan Banjar Bakula atau biasa disebut juga Banjar Raya. Lalu, seberapa maju Banjar Bakula? Mari kita bahas di video berikut ini. Secara geografis, Banjar Bakula terletak di sisi tenggara Pulau Kalimantan, dengan hamparan lahan yang relatif datar, dengan batas alami berupa das Sungai Barito di barat, dan pegunungan atau perbukitan Meratus di timur. Metropolitan Banjar Bakula merupakan salah satu kawasan metropolitan yang tergabung ke dalam 10 metropolitan yang direncanakan oleh Bappenas. Berada di Kalimantan Selatan, sekaligus menjadi satu-satunya metropolitan di Pulau Kalimantan. Pada awalnya, Banjar Raya ini direncanakan hanya meliputi 3 daerah yang bernama BBM, atau Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura, yang merupakan pusat perkotaan Kabupaten Banjar. Hingga akhirnya, istilah Banjar Bakula diperkenalkan sebagai kawasan metropolitan baru pada tahun 2024. Hal ini tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024. Dan kedepannya, pembahasan di video ini akan berdasarkan Peraturan Presiden tersebut. Tujuan pembentukan metropolitan baru ini tertuang pada Bab 4 Pasal 6, di mana penataan ruang kawasan perkotaan metropolitan Banjar Bakula bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan, berbasis pembangunan berkelanjutan. Artinya, pengembangan wilayah ini ditunjukkan untuk mewadahi pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya laut dan sumber daya darat di Pulau Kalimantan. Banjar Bakula merupakan akronim dari Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Secara rinci, wilayah metropolitan Banjar Bakula tertuang pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 2, di mana wilayah perkotaan Banjar Bakula mencakup seluruh kota Banjarmasin yang terdiri dari 5 kecamatan, seluruh kota Banjarbaru yang terdiri dari 5 kecamatan, 13 kecamatan di Kabupaten Banjar, 13 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, dan seluruh Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari 11 kecamatan. Lebih lanjut lagi, karena keseluruhan area bukan area perkotaan, Banjar Bakula terbagi menjadi 4 kawasan pengembangan metropolitan, yaitu kawasan perkotaan inti, terdiri dari kota Banjarmasin, kota Banjarbaru, dan perkotaan Martapura. Kemudian, kawasan perkotaan di sekitarnya merupakan perkotaan penyangga sekitar kawasan perkotaan inti. Kemudian ada ibu kota kabupaten dan area industri pertambangan pada Kecamatan Kintab dan Kecamatan Jorong di Kabupaten Tanah Laut. Sisanya merupakan kawasan penyangga yang bertujuan untuk pengembangan sektor produksi pertanian. Lalu yang terakhir adalah kawasan perairan pesisir yang berada di sepanjang garis pantai untuk tujuan produksi perikanan. Jumlah penduduk Banjar Bakula berdasarkan data BPS pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 2.263.450 jiwa. Dibandingkan dengan 10 metropolitan yang ada, Banjar Bakula menempati urutan ke-9 metropolitan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Metropolitan Banjar Bakula memiliki kepadatan penduduk sebesar 201 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan peta persebaran penduduk dunia,
pusat kepadatan penduduk berada di kota Banjarmasin dan menyebar ke daerah sekitarnya. Banjarmasin merupakan pusat kepadatan penduduk yang menyentuh angka kepadatan lebih dari 6.800 jiwa per kilometer persegi. Kemudian daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kabupaten Tanah Laut, sekitar 96 jiwa per kilometer persegi. Meskipun merupakan area metropolitan, kota Banjarmasin yang merupakan pusat dari kawasan metropolitan ini, penduduknya tidak lebih dari 1 juta penduduk. Disinilah banyak orang yang sering salah mengartikan makna dari kota metropolitan. Metropolitan sendiri merupakan sebuah kawasan perkotaan atau urban area yang terdiri dari beberapa wilayah administrasi dengan satu atau lebih kota sebagai pusatnya, di mana dalam kawasan metropolitan tersebut secara keseluruhan memiliki jumlah penduduk minimal 1 juta jiwa. Jadi, meski kota Banjarmasin secara administrasi belum mencapai 1 juta penduduk, namun tetap dikatakan kota metropolitan, karena wilayah perkotaan Banjarraya sudah melebihi 1 juta penduduk. Untuk lebih jelasnya, kita sudah pernah membahasnya di konten yang ini. Ekonomi Banjarraya dapat digambarkan dalam nilai PDRB-nya. Berdasarkan data BPS pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga berlaku metropolitan Banjar Bakula diperkirakan sebesar 116,81 triliun rupiah atau sekitar 7,16 billion US dollar. Artinya, metropolitan Banjar Bakula memegang setengah dari ekonomi Kalimantan Selatan, atau lebih tepatnya 52,41% dari PDRB Kalimantan Selatan yang sebesar 222,86 triliun rupiah, atau sekitar 6,44% dari PDRB regional Kalimantan sebesar 1.815,075 triliun rupiah. Angka ini sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan terhadap PDRB regional Kalimantan, karena masih ada beberapa kota yang memiliki kekuatan ekonomi besar di Kalimantan, seperti Pontianak, Balikpapan, dan Samarinda. Ini menunjukkan bahwa pengaruh ekonomi Metro Banjar masih belum berdampak besar terhadap regional Kalimantan. Namun di sisi lain, ini menunjukkan pembangunan ekonomi Kalimantan yang tidak terpusat pada salah satu kota saja. Jika kita bandingkan dengan sebuah negara, Metro Banjar Bakula menempati urutan 148 dunia, menggeser Barbados sebesar 6,72 billion US dollar dan berada di bawah Montenegro sebesar 7,53 billion US dollar. PDRB per kapita Metro Banjar Bakula sebesar 51,61 juta atau sekitar 3.165,57 US dollar. Jika menjadi sebuah negara, maka akan berada di peringkat 175, menggeser Papua Nugini sebesar 2.957,68 US dollar dan berada tepat di bawah Honduras sebesar 3.231,66 US dollar. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Metro Banjar Bakula, tentunya perlu adanya kemampuan daerah yang mumpuni. Hal ini terkait fasilitas fisik perkotaan, misalnya di sektor transportasi. Banjar Bakula didukung oleh jaringan jalan raya yang terkoneksi dengan daerah lain di Kalimantan. Namun sayangnya, belum ada ruas jalan tol dan kereta api. Di udara, didukung oleh Bandar Udara Internasional Samsudin Nur di kota Banjarbaru. Kemudian di pelayaran, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin melayani sebagai pelabuhan penumpang, dan terdapat Pelabuhan Peti Kemas Banjarmasin sebagai pelabuhan logistik. Untuk transportasi umum, terdapat bus rapid transit. Meski begitu, pembangunan fasilitas transportasi umum masih perlu dikembangkan lagi. Daerah yang tergabung pada Metro Banjar Bakula memiliki nilai indeks pembangunan manusia yang cukup bervariasi. Banjarbaru
merupakan daerah dengan indeks pembangunan manusia tertinggi sebesar 80,51 poin. Sedangkan daerah dengan indeks pembangunan manusia terendah berada di Barito Kuala sebesar 68,84 poin. Berdasarkan data Kemenkes, pada tahun 2024 terdapat 26 rumah sakit dan berdasarkan data Ristek Dikti terdapat 65 perguruan tinggi. Jadi, bagaimana menurut kalian? Sebagai metropolitan, apakah Banjarbakula bisa dikatakan sebagai metropolitan yang maju? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar.